Baik, baik. Ini masih sosialisasi, jadi saya hanya berikan saran saja, masukan saja. Iya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang Bapak dan rombongan Pak Saul. Sudah bisa sampai di Perubian, mungkin tadi sore itu istilah kami goyang-goyang tanpa musik pasti. Iya. Jadi yang itu mungkin saya tidak usul lagi, saya tidak sebut lagi. Tapi yang mau saya sampaikan begini, yang pertama, melihat dengan anak-anak muda kita banyak dan memang mungkin terganggu dengan kondisi yang sekarang, lalu mungkin ada info-info baru, ada hal baru yang mungkin masuk ke dalam diri mereka sehingga bisa terjadi perubahan perilaku atau juga tutur kata, perilaku mereka juga bisa berubah, sehingga tetapi bahwa kadang mereka ini dianggap bahwa sebagai pengaco atau membuat keributan, lalu mereka hanya diambil untuk memberikan pembinaan fisik. Tapi bagi saya bahwa kalau memang Bapak yang terpilih, ke depan mungkin anak-anak muda ini diberdayakan. Salah satunya yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang Balai Latihan Kerja. Karena memang dengan Balai Latihan Kerja kita tahu bahwa anak-anak muda kita ini banyak yang mungkin lulusan sarjana atau SMA hanya karena tidak ada lapangan kerja, sehingga mereka sepertinya stres, melihat mungkin yang sarjana adalah mengeluarkan biaya yang tinggi lalu pulang tidak kerja. Nah, untuk ini maka dengan Balai Latihan Kerja ini mungkin mereka terbantu untuk pertama mungkin menghidupkan kembali potensi diri yang mereka miliki. Karena memang pengalaman selama ini hanya pemerintah untuk memberikan modal, tetapi tidak sesuai dengan bidang usahanya. Modal ini akan mubazir dan jenis kegiatan yang diusul juga tidak jalan. Mungkin dengan Balai Latihan Kerja itu memicu untuk mengembangkan kembali potensi diri, sehingga dia di bidang apa. Kemudian diberikan modal kerja, lalu mendampingi. Mungkin ini satu strategi yang mungkin bisa membuat mereka bisa berkembang menjadi lebih baik, sehingga mereka tidak lagi di jalur-jalur yang katanya pengaco dan lain-lain, tapi mereka sibuk dengan urusan kegiatan produktif untuk kehidupan mereka. Maka saya pastikan bahwa kondisi yang lama itu pasti akan berubah. Itu yang pertama, yang Balai Latihan Kerja. Yang kedua ini bahwa di Flores Timur sebagaimana yang Bapak gambarkan tadi, memang yang terakhir mungkin saya tidak terlalu ikuti, tetapi bahwa APBD kita mungkin 1 triliun 1,1 triliun 150 miliaran, tetapi PAD kita mungkin belum sampai 10%, bahkan 7% belum sampai. Nah, ini juga menjadi pemicu untuk kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ketika Bapak menjadi terpilih misalnya, ada sumber pendapatan yang mungkin belum kita sentuh, atau salah satu tadi bahwa mente kita tapi namanya ada di Momere. Mungkin ini bisa diurai. Kemudian masyarakat juga bertanya bahwa bagaimana kebutuhan bahan pangan pokok kita harus tanya di toko atau di kios bahwa ini harga berapa. Sementara mente kita tidak bisa menentukan. Oke, bahwa ini kita juga menyampaikan bahwa tidak bisa pemerintah dan DPR menentukan harga karena ini pasar. Tetapi bahwa mungkin antar pulaunya di Surabaya, mungkin harga di Surabaya seperti apa, nah layak sampai di masyarakat itu harganya berapa yang layak kita beli di masyarakat. Mungkin info harga inilah yang mungkin bisa disampaikan. Tinggal saja pengusaha dia mau bermain seperti apa. Nah, ini mungkin bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat. Ini minta maaf kok, saya agak banyak ini. Yang masuk PAD kita bertambah. Sekarang ini tidak ada. Karena semuanya tidak terkontrol. Maka kita harus membuatnya sehingga ada pemasukan untuk kas daerah kita. Contoh lagi tadi saya bilang dengan BUMD. Kita membuat itu. Dulu tidak ada pemasaran, kita bingung. Sekarang sudah akan ada pemasaran dan pengontrolan. Saya bupati punya kewenangan, misalnya untuk itu toko-toko penjualan sebagainya. Ada harga rendah dan harga tertinggi.
Tidak bisa seenaknya mereka menjual satu toko harganya sekian, satu toko yang lain. Loh, ini tercekik ini rakyat. Ini tidak bisa. Harga naik, maksudnya ikut juga naik. Inilah Pak. Jadi itu kewenangan pemerintah, bisa. Hanya kalau pemerintah sudah dapat sedikit-sedikit, itulah yang menutup mata mereka. Saya tidak mau itu yang macam terjadi. Sampai saya juga bicara di tempat yang lain. Saya nanti kalau jadi bupati, terus terang sekarang juga saya bicara di tempat ini, gaji saya sebagai bupati saya tidak akan terima. Saya tanda tangan, tetapi gaji uang itu saya berikan kepada badan sosial. Karena saya seringkali walaupun belum jadi bupati, ada orang, banyak saya hanya mau membantu umum. Saya kan tidak mungkin perorangan. Tapi ada perorangan yang betul-betul susah, saya bantu Bapak. Mereka datang sampai makan pegawai negeri. Barusan satu bulan yang lalu, menangis dia, seorang pegawai negeri. Dia bilang, Bapak, besok saya harus membayar kuliah anak. Kalau tidak anak saya sudah repot semua, harus di DO. Saya bilang, Bapak, saya tanya, Bapak asal dari mana? Wah, Balun. Nangis dia, saya bilang, sudah nih, Pak Rius ini yang mantan lurah Larantuka, sudah. Dia bilang, kalau Bapak tidak percaya, nanti yang penting saya punya buku gaji itu, tahan di sini, nanti gaji, uang yang saya pinjam nanti saya kembalikan. Sebenarnya kamu kembalikan, tidak ada bunga, tidak ada, yang penting pinjaman itu kamu kembalikan. Saya kasihan. Nah, maka kalau saya berpikir kalau saya jadi bupati, gaji saya itu lebih saya kumpulkan, ya Tuhan masih memberkati saya di lewo orang saya bisa dapat lebih. Saya hanya hidup cukup nanti dengan fasilitas Pemda untuk makan minum sehari-hari ataupun tunjangan yang lain, tapi gaji saya akan dedikasikan untuk orang-orang tertentu. Mungkin penyakitan, susah, janda-janda dan sebagainya. Tapi itu pasti kita akan juga menilai orang-orang yang akan mengelola uang saya itu menilai, oh ini wajar dibantu, wajar ini. Macam contoh dulu bertekad. Saya juga ingin nanti satu saat setelah masa pemerintahan itu sekian bulan saya ada di Larantuka, sekian waktu saya paling juga tetap ada di Adonara. 3 bulan sekali saya Adonara. Jadi pemerintahan itu saya langsung lihat. Lalu sekian waktu juga ada di Solo. Juga bisa aja sekian waktu, karena walaupun satu daratan, mungkin bisa aja saya beberapa hari bekerja di kantor camat Tanjung Bunga, supaya masyarakat bisa langsung datang. Yang mau bertemu, mau bicara apa semua, tidak perlu sampai ke Larantuka bertemu dengan saya. Kita bikin jadwal nanti, ya, supaya jelas. Maka tadi adik, mengenai anak-anak muda tadi, itu tadi salah satu untuk keterampilan, bukan hanya bekerja di dalam tapi di luar. Hanya saya bilang karena APBD kita kecil, PAD tadi adik sendiri mengakui kecil, maka dia bergulirlah, jangan gratis. Itu namanya menghancurkan keuangan daerah. Dan ini yang sudah terjadi. Saya tidak mau ini terjadi lagi. Kita tidak boleh lah, sudah gaji kecil, maksudnya PAD kita kecil, kita mau menyenang.